permasalahan sampah di Indonesia hingga saat ini belum juga ada penyelesaiannya. Bahkan Kondisi laut Indonesia kini berada dalam jumlah sampah situasi plastik kurang yang terbuang hingga dalam Pemirsa miris, kondisi pantai Teluk yang sempat viral dan dibersihkan secara gotong royong pada 2023 lalu, kini kembali ditutupi oleh tumpukan sampah. Sejumlah instansi dan masyarakat tingkat kecamatan Labuan bahu-membahu membersihkan sampah yang menumpuk di pantai Teluk Labuan. Pandawara Group bersama Dinas PUPR Banten ambil peran. Bang Kumis kan ditanya nih sama Bang. Biasanya Bang Kumis wawancara ini. Nah, bicara solusi tentang sampah di Teluk, yang pertama memang tadi disampaikan oleh Kepala UPR Provinsi bahwa kesadaran masyarakat dulu. Tetapi perlu tahu, nah cara penanganannya, kalau atau seremonial seperti ini, nonsen akan berhasil. Satu-satunya mungkin diantaranya adalah masalah pelabuhan dulu. Selamat siang pemirsa, kembali channel Bang Kumis Berbagi menjumpai Anda di edisi hari ini Rabu 4 Juni 2025. Kembali Bang Kumis hadir di kawasan wisata Pantai Teluk Kecamatan Labuan. Lalu kami informasikan nampaknya kegiatan bersih-bersih sampah kembali terulang dan terulang. Dari beberapa waktu yang lalu juga nampaknya kegiatan ini sudah seringkali dilakukan. Nah, yang bikin kembali diramaikan adalah dengan hadirnya Pandawara. Entah apa misi dari Pandawara tersebut hingga 2 kali mengunjungi lokasi tempat sampah yang sempat diberi julukan pantai terjorok se-Indonesia. Dan nanti bagaimana untuk kabar selengkapnya, ikutin terus bersama channel Bang Kumis Berbagi, media Sorot Desa Indonesia. Dari kawasan Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten melaporkan. Dari salah satu anggota Pandawara Group. Nah, terkait Pandawara ini eksis banget di dunia, khususnya lingkungan. Dan ini mungkin kehadirannya kedua kali. Ketiga kali berarti. Ketiga kali. Ya. Nah, ini sampah sebenarnya kan sudah tidak asing lagi. Semua pihak lah saya akui bahwa semua peduli. Betul. Tapi nampaknya sampah ini kembali reuni lagi. Betul. Dan termasuk Pandawara sendiri sangat getol menyuarakan tentang lingkungan. Betul. Nah, tanggapan Bapak nih harusnya bagaimana sih untuk sampah di Teluk ini? Menurutku sih yang pertama dari sungai-sungai di sini. Soalnya kan terjadinya banyaknya kiriman mungkin sampah-sampah yang akhirnya bermuara di sini tuh dari sungai-sungai yang terdekat di sini mungkin. Nah, mungkin solusi dikit itu mungkin dari sungai itu kayak kita kasih pagar dekat-dekat sini itu. Terus yang kedua sebenarnya yang paling penting itu dari kesadaran masyarakatnya sih sebenarnya. Ya, untuk keseluruhan sih buat masyarakat Indonesia untuk mengurangi setidaknya mengurangi yang produk sekali pakai. Itu sih sebenarnya. Kalau misalkan mau kelar sampah itu cuma satu. Sampah selesai dari rumah udah clear semua. Pasti itu bakal beres, gak akan ada sampah yang kesini. Soalnya jika dilihat dengan sampah-sampah, aku yakin ini sampah-sampah apa ya? Sampah-sampah rumah tangga gitu. Dari kemasan-kemasan segala macam. Nah, mungkin salah satu solusinya sih kalau dari kami mungkin jika sampah itu beres dari rumah selesai. Kita tidak akan ada sampah yang bermuara di pantai, di sungai. Sudah sih clear. Cuman PR-nya juga bagaimana caranya kita mengedukasi kepada ibu-ibu rumah tangga, masyarakat. Nah, itu sih yang sudah itu. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih, branding Pandawara adalah pecinta lingkungan, tentunya kebersihan. Dan sudah ada beberapa wilayah seluruh Indonesia bahkan kami lihat dari beberapa media juga bahwa Pandawara memang oke. Nah, ada nggak sih salah satu contoh yang pernah dikunjungi oleh Pandawara dan berhasil sampai dari 0% sampah sampai selesai itu ada nggak Bang? Dari mana Bang? Ada, itu daerah Bandung kita sendiri. Dari Bandung kita sendiri kita kurang lebih di Sungai Citarum itu 700 meter tuh, panjangnya 700 meter. Dan alhamdulillah itu selesai dalam 7 hari dengan bantuan dari pemerintah setempat, dari masyarakat setempat juga, terus dari swasta juga untuk membantu. Dan kita menggunakan alat berat juga hingga selesai pada 7 hari dan itu sangat-sangat bersih dan kita mengumpulkan 351 ton untuk waktu di sampah di Citarum. Berarti kan bukan hanya masyarakat, tapi keterlibatan pemerintah pun ini sangat penting. Nah, untuk di Teluk nih harus bagaimana pemerintah kabupaten, provinsi ataupun nasional, karena ini sudah menjadi isu nasional. Untuk penanganan Teluk harus bagaimana Bang?
kalau menurutku sih simpel ya, dengan kita kolaborasi antara pemerintah setempat, terus warga masyarakat setempat, dan mungkin swasta-swasta terdekat gitu. Mungkin kita kolaborasikan harus seperti apa agar lingkungan ini tidak terjadi seperti ini lagi. Karena kolaborasi itu menurut kami itu sangat penting. Karena ya yang pertama tadi pemerintah setempat yang memiliki regulator, dan sebagai masyarakat kita yang memberikan kontribusi lah setidaknya. Jadi kolaborasi itu yang sangat penting untuk bagi lingkungan menurut kami. Terima kasih banyak kepada Bapak Wisnu. Kami sebagai PLN Group memberikan sinergi untuk dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Kami membersihkan pantai, juga nanti besok menanam pohon didukung dengan pihak dan Ramil, Pos AL, Kapolsek, Pak Camat Labuan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga apa yang kita lakukan bisa membantu masyarakat lebih bersih dan menjadi wisata baru di Kota Labuan ini. Terima kasih. Mungkin pihak PLN sudah seringkali melakukan kebersihan khususnya di kawasan Teluk, tapi nampaknya keberhasilan untuk tingkat kebersihannya ini masih perlu dipertanyakan. Bagaimana agar sampah-sampah ini benar-benar tidak reuni lagi di Desa Teluk, Pak? Ya, kegiatan ini memang programnya jangka pendek ya. Bentuk komitmen kami PLN Group untuk membersihkan sampah di Teluk di lokasi lingkungan sekitar PLTU Labuan. Dan tentunya supaya ini berkelanjutan kita perlu sama-sama bersama masyarakat untuk saling mendukung, menyadari pentingnya kebersihan ya. Pembangunan masyarakat dalam hal kepedulian terhadap lingkungan tentunya perlu terus kita galakkan bersama pemerintah daerah, termasuk di kecamatan tentunya, serta di masyarakat Kota Labuan pada khusus ini. Bapak ini melibatkan dari pihak-pihak mana aja, Pak? Tadi yang sudah kami sampaikan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Kabupaten, Bapak Kecamatan, Pak Kapolsek, Badan Ramil, dan Pos TNI, serta dari LSM masyarakat. Hadir dari Barada yang mensupport kami, terima kasih banyak dari semua bapak-bapak dan ibu-ibu. Nih, dengan kehadiran Barada yang konsisten untuk membersihkan lingkungan, tanggapan Ibu tentang Barada, Bu? Nah, tadi yang saya sampaikan, ketika di nasional kita punya Pandawara ya, atau siapapun itu para pemerhati lingkungan, pencinta lingkungan, kita kebanggaan Kabupaten Pandeglang diantaranya ada Barade. Terima kasih sekali kami semua, bukan hanya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang, tapi kita semua yang ada di Kabupaten Pandeglang merasa terbantu dengan adanya Barade dan juga volunteer-volunteer yang lainnya. Tetap semangat menjaga lingkungan hidup akan semakin lestari. Ingat kata-kata Ibu bahwa sampah di Teluk ini adalah sampah reuni tahunan. Nah, agar sampah-sampah ini tidak reuni lagi, ya, itu kira-kira harusnya bagaimana sih ini metode untuk pembersihannya? Berarti betul. Diawali dengan kesadaran dan kepedulian pada individu dulu, Bang Kumis ya. Ketika kita semuanya masing-masing individu peduli untuk tidak membuang sampah sembarangan, itu pasti aman ya. Ketika semua individu akhirnya menjadi keluarga dan masyarakat. Masyarakat peduli, nggak ada sampah di lingkungan kita, insya Allah nggak ada. Dan kemudian perlu dukungan juga yang positif pada instansi-instansi terkait, instansi-instansi ataupun masyarakat-masyarakat yang peduli terhadap lingkungan. Ketika misalnya merencanakan suatu kegiatan, mohon didukung oleh semuanya.